Qinlai memandang Gansing pada yang lain sebelum tersenyum pada mereka, bertanya, bagaimana Anda berencana menggunakan Avery? Apakah kamu benar-benar akan memberikannya kepada kami? Gansing menjawab dengan sebuah pertanyaan. Tentu saja, jawab Qinlai. Kami berencana untuk membuatnya tetap hidup dan mengalirkan darahnya secara perlahan. Dia lebih berguna bagi kita hidup daripada mati. Gansing tersenyum. Ngomong-ngomong, kenapa kalian semua datang ke sini? Kami akan mengundangmu dan berburu beberapa iblis neraka. Dan sekarang, kita akan berurusan dengan Avery dulu. Lakukan apa yang kamu inginkan. Qinlai tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Dia tidak tinggal di sana lebih lama dari yang diperlukan. Memegang buku bernama, Perbendaharaan, di tangannya, Qinlai langsung pindah ke Boluo Realm setelah mengunci posisinya dengan pelayan jiwa. Menguasai. Zhuang Jing tersenyum dan membungkuk hormat padanya di dalam istana yang gelap. Qinlai mengangguk sedikit sebelum melirik Lin Jie yang berdiri di sampingnya. Lin Jie adalah anggota Kuil Bulan. Sedikit kemerahan mewarnai wajahnya yang putih, seolah-olah dia sangat malu dan menyesali sesuatu. Tuan, apakah Anda ingat apa yang Anda katakan terakhir kali? Apakah masih dihitung? Zhuang Jing bertanya. Butuh beberapa saat sebelum Qinlai menyadari apa yang dia bicarakan. Dia tiba-tiba terdiam. Sebelumnya, dia telah mencoba mengubah Lin Jie menjadi pelayan jiwa sehingga dia bisa berteleportasi ke tanah kekacauan kapanpun dia mau. Dia telah memberitahu Zhuang Jing untuk memeriksa apakah Lin Jie bersedia. Namun, semuanya berbeda sekarang. Flaming Sun Island telah sepenuhnya meninggalkan Spirit Realm, dan bahkan pasukan peringkat Silver telah meninggalkan Land of Chaos. Dia tidak berpikir dia akan kembali ke tanah kekacauan dalam waktu dekat, jadi koordinat jiwa tambahan sepertinya tidak diperlukan. Tidak sekarang. Kami akan membicarakannya di masa depan. Dia meninggalkan aula setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak menawarkan apa-apa lagi. Kakak senior, dia tidak menganggapku layak. Kan ekspresi Lin Jie tampak sedikit tidak wajar setelah Qinlai meninggalkan area tersebut. Dia tersenyum mengejek dirinya sendiri sebelum berkata, "Yah, dia tidak salah. Baik Nona Song, Nona Tang dan Anda, kakak perempuan, adalah wanita cantik. Wajar jika dia menolakku." Baik Lin Jie dan Zhuang Jing sekarang menyadari bahwa Kuil Bulan, dan bahkan Liu Xianze telah dihancurkan oleh Qinlai. Mereka telah memutuskan hubungan dengan Kuil Bulan sejak beberapa waktu yang lalu, dan mereka hanya memiliki Pulau Flaming Sun sekarang. Qinlai adalah penguasa pulau dari Flaming Sun Island, dan dia adalah pendukung terbesar mereka dari sini. Satu-satunya cara mereka hanya bisa mendapatkan tempat di Flaming Sun Island adalah melalui Qinlai. Itulah mengapa mereka mempertimbangkan saran Qinlai sebelumnya dengan serius. Lin Jie bahkan siap untuk mempersembahkan tubuhnya kepadanya setelah beberapa pemikiran serius. Namun, penolakan Qinlai tampaknya berarti bahwa dia tidak punya niat untuk mengungkit masalah ini lagi. Itu mengecewakan sekaligus menakutkan Lin Jie. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia mungkin bermasalah karena keluarga Qin. Dia harus kembali ke dirinya yang normal setelah beberapa saat, kata Zhuang Jing menenangkan. Keluarga Qin? Lin Jie tampak heran. Keluarga Qin akan segera datang, kata Zhuang Jing acuh tak acuh. Di tengah Pulau Tujuh Roh, Qinlai dan Song Tingyu berdiri bersebelahan saat mereka menatap istana di dekatnya, menunggu. Siapa yang akan datang? Qinlai bertanya. Alasan dia ingin berpisah dengan Gansing dan orang-orangnya sesegera mungkin adalah karena dia menerima berita dari Flaming Sun Island bahwa keluarga Ji, Istana Skymender, dan keluarga Qin akan segera mengunjungi mereka. Ketiga faksi jelas berharap untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Abyss. Karena dia tidak tahu siapa di antara keluarga Qin yang akan muncul, dia merasa sedikit gugup. Itu sebabnya dia datang lebih awal. Saya mendengar bahwa 12 pasukan bawahan besar keluarga Qin adalah orang-orang yang datang hari ini, bukan keluarga Qin, kata Song Tingyu lembut. 12 pasukan bawahan besar, Qinlai sedikit mengernyit. Dia baru-baru ini mengetahui bahwa pasukan bawahan keluarga Qin sangat bias terhadapnya. Insiden dari 300 tahun telah berdampak parah pada 12 kekuatan besar dan memaksa mereka untuk hidup di luar angkasa selama bertahun-tahun. Butuh waktu lama bagi mereka sebelum akhirnya mendapatkan kembali kekuatan mereka sebelumnya. Tidak mungkin 12 pasukan bawahan besar akan bersedia melalui hal yang sama untuk kedua kalinya. Mereka akan memimpin bawahan mereka ke dalam Abyss hanya setelah memastikan bahwa Qinlai dan Flaming Sun Island dapat diandalkan. Bahkan jika itu adalah masalah daya tarik yang besar. Di keluarga Ji, sekelompok ahli berkumpul di formasi teleportasi spasial ke-9. Pintu masuk ranah yang mempesona dibuka di tengah formasi. Ji Yao, Ji Yuan, Hua Anyang, Hua Yuqi, Bongkok Ba,
Gan Fei Peng, dan Fan Gan semuanya berdiri di pintu masuk. Selain itu, Chen Lin dan Miao Yizi juga ada di grup. Apakah kalian semua akan menuju ke abis jika Tuan Muda benar-benar telah berubah? Chen Lin bertanya dengan acuh tak acuh. Tenang, Bos Chen, kita semua tertarik dengan abis. Siapa yang tidak ingin menuai sejumlah besar iblis neraka tingkat tinggi untuk diri mereka sendiri di tempat yang penuh dengan mangsa yang menarik? Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kesempatan ini, kecuali Tuan Muda Qin mengacaukan kita lagi tentu saja. Big Fatigan terkekeh, sudah 300 tahun. Siapa tahu mungkin Tuan Muda Qin benar-benar telah tumbuh sedikit. Bongkok badan Fan Gan keduanya tampak sedikit aneh setelah mendengar ini. Namun, Miao Yizi sedikit mengernyit. Dia tampaknya memiliki ide yang berbeda dalam pikirannya. Mengapa kamu memutuskan untuk bergabung dengan kami? Adik kecil Gan Fei Peng bertanya dengan lembut. Tidak masalah, jawab Miao Yizi acuh tak acuh. Dia melihat dengan rumit ke pintu masuk spasial. Dia sudah sedikit keluar dari itu bahkan sebelum dia datang ke keluarga Ji. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia bergabung dengan mereka. Mungkin karena aku ingin tahu orang seperti apa dia sekarang. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Dia tidak melupakan apa yang terjadi di Istana Matahari. Pada saat itu, Qin Lai telah memberikan kesan yang sama sekali berbeda. Dia ingin tahu apakah itu nyata, atau hanya kesalahan dalam penilaiannya. Jika tidak ada keberatan, apakah kita akan pergi sekarang? Ji Yao memeriksa. Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Ji Yuan membawa mereka perlahan ke pintu masuk ranah. 7 Pulau Roh. Qin Lai dan Song Tingyu terus menonton saat sekelompok ahli muncul dari pintu masuk ranah ras binatang kuno dan menuju ke arah mereka. Pintu masuk ranah ini bekerja dua arah, sehingga keluarga Ji dapat memasuki alam Boluo dengan mudah setelah Qin Lai memberi mereka koordinat spasial Boluo Realm. Sebuah altar tulang putih didirikan di Seven Spirits Islands. Itu memungkinkan masuknya ke abis dengan mudah. Mereka datang, kata Song Tingyu lembut. Qin Lai menyipitkan matanya pada para ahli yang jauh dan tiba-tiba merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya tiga faksi yang dia kenal, keluarga Ji, keluarga Qin, dan Istana Skylander berkumpul dan memasuki wilayah kekuasaannya. Orang mungkin mengatakan bahwa ini adalah langkah pertamanya ke dunia tengah. Sudah 300 tahun. Kurasa sudah waktunya bagiku untuk kembali, gumamnya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, garis keturunan Gatrace-nya mulai mendidih tak terkendali. Pada saat yang sama, ranahnya yang stagnan tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda naik ke ranah berikutnya. Kamu tidak berencana untuk membuat terobosan sekarang, kan? Bahkan Song Tingyu terkejut dengan ini. Setiap terobosan ranah terkait dengan tiga hal: energi jiwa, energi roh, dan pikiran. Untuk saat ini, Qin Lai tidak khawatir tentang energi jiwanya. Dia dapat dengan mudah memperoleh energi jiwa dalam jumlah tak terbatas dari avatar Soul Beast. Dia tidak perlu khawatir tentang fisiknya juga karena dia memiliki garis keturunan yang kuat dan dua hati. Yang terakhir ini terutama memungkinkannya untuk menyerap lebih banyak energi roh dunia daripada biasanya. Akibatnya, dia bisa mengumpulkan energi roh yang dibutuhkan untuk terobosan jauh lebih cepat daripada pembudidaya biasa lainnya. Oleh karena itu, satu hal yang menghentikannya untuk naik ke tahap berikutnya adalah pikirannya. Peningkatan pikiran seseorang tidak hanya didasarkan pada pemahaman seseorang tentang hukum kekuasaan. Hal ini juga terkait dengan pengalaman seseorang dan perubahan pola pikir. Setelah akhirnya bertemu keluarga Qin dan membuat langkah pertama untuk mengintegrasikan dirinya dengan dunia tengah, Qin Lai merasa termotivasi dan gembira. Seolah-olah dunia baru telah terbuka untuknya, atau penyumbatan di tubuhnya akhirnya dihilangkan. Sekarang setelah semua persyaratan terpenuhi, wajar saja baginya untuk naik ke tahap tengah alam nirvana. Dia memeriksa tubuhnya dengan kesadarannya, dan dia memperhatikan bahwa gumpalan energi roh yang tidak biasa telah berubah menjadi massa yang berputar-putar. Dantian dan lautan rohnya juga mulai berubah. Aura es, energi gemuruh, dan kekuatan tanah di dalam lautan rohnya semuanya mulai gelisah. Ini benar-benar terlihat seperti aku akan menerobos, kata Qin Lai. Song Tingyu tampak terkejut. Waktu yang tepat. Saya tidak yakin apakah ini baik atau buruk. Tentu saja itu hal yang baik. Qin Lai tersenyum. Sementara itu, di sisi lain, kelompok yang baru saja muncul dari pintu masuk ranah segera melihat sosok yang berdiri jauh dari Kepulauan Tujuh Roh saat mereka naik ke langit. Darah Qin Lai mendidih, jadi rambutnya yang panjang berubah warna menjadi merah darah. Itu sangat menarik sehingga menarik perhatian kelompok meskipun dia jauh dari mereka. Apakah itu dia? Kejutan melintas di wajah Chen Lin yang biasanya acuh tak acuh. Pertanyaan yang disuarakan dengan nada tidak pasti diarahkan pada Miao Yizi.
Sudah 300 tahun. Meskipun dia telah mendengarkan aktivitas Qin Lai selama ini, dia belum pernah melihat yang terakhir dengan matanya sendiri. Itulah mengapa dia tidak tahu bagaimana penampilan Qin Lai saat ini. Di kejauhan, rambut merah Qin Lai tampak seperti jejak api yang menyala-nyala, dan auranya begitu hebat sehingga Chen Lin tidak bisa mempercayai inderanya sendiri. Dibandingkan dengan 300 tahun yang lalu, Qin Lai ini seperti orang yang sama sekali berbeda. Itu sebabnya dia harus memeriksa dengan Miao Yizi. Dia berbeda, bukan, Miao Yizi berkata dengan acuh tak acuh. Chen Lin mengangguk. Dia benar-benar, rambut merah, mata merah. Bocah itu benar-benar telah membangunkan garis keturunan Gat Rache-nya. Gan Feipeng berteriak kaget, aneh sekali, apakah kebangkitan membuat lebih mudah untuk membangkitkan garis keturunan seseorang? Alam nirvana tahap awal tunggu tidak, itu tidak benar. Bongkok Ba tiba-tiba berteriak, dia akan menerobos ke tahap berikutnya dari alam nirvana. Terkejut, semua orang dalam kelompok itu mencoba menyelidiki Qin Lai dengan kesadaran jiwa mereka. Sebagian besar dari mereka berada di alam void. Tatapan mengintimidasi mereka menjadi terfokus pada orang Qin Lai sekaligus. Hampir seolah-olah lusinan tali tak terlihat telah melilit Qin Lai tiba-tiba. Selain itu, tali ini berenang di dalam ototnya dan menyentuh dantiannya, seolah-olah tindakan itu akan memungkinkan mereka untuk melihat melalui Qin Lai. Ratusan dan ribuan kilat menyembur keluar dari kesadaran jiwa Qin Lai. Mereka menyerang sulur jiwa dengan ganas seperti naga yang dilepaskan. Meretih, busur petir kecil muncul di permukaan kulit Qin Lai. Itu hampir seolah-olah dia mengenakan setelan petir. Petir tiba-tiba menyembur keluar dari mata para ahli yang mengawasi. Brengsek, Gan Feipeng berteriak saat air mata merembes keluar dari mata mungilnya. Dia benar-benar terlihat sangat menyesal untuk sesaat. Fan Gan, Hua Anyang, dan yang lainnya juga menggosok mata mereka yang merah. Orang yang terlambat akan mengira mereka menangis sedetik yang lalu. Beberapa anggota keluarga Ji juga mengumpat. Ji Yao, Chen Lin, dan Miao Yizi adalah satu-satunya yang baik-baik saja. Terkejut, mereka memandang Qin Lai sambil berpikir. Chen Lin melirik Miao Yizi lagi, adik perempuan. Miao Yizi menggelengkan kepalanya sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, jangan tanya aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Chen Lin tercengang. Dia penasaran ingin tahu bagaimana Qin Lai, seorang praktisi bela diri Nirvana Realm mampu mengusir kesadaran jiwa Gan Feipeng dan yang lainnya dari tubuhnya. Ini seharusnya tidak terjadi. Dia berpikir bahwa Miao Yizi akan tahu jawabannya karena dia telah berhubungan dengannya sebelumnya. Tapi Miao Yizi dengan tegas menyangkal pengetahuan apapun. Orang ini hanya di alam nirvana, jadi mengapa dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu besar? Big Fatty Gan berteriak lagi dan lagi. Bongkok Ba, Fan Gan, dan yang lainnya juga terlihat serius. Mereka tidak menyadari bahwa Qin Lai telah menggunakan sedikit energi jiwa Avatar Soul Beast untuk memberi mereka pelajaran kecil. Jiwa Avatar Rank 9 Soul Beast jauh lebih kuat daripada jiwa mereka yang hadir. Secara alami, dia tidak kesulitan memotong sulur jiwa mereka seperti pisau panas melalui mentega setelah dia meningkatkannya lebih jauh dengan kekuatan kilat. Dia telah tumbuh sedikit dibandingkan sebelumnya, kata Fan Gan dengan sungguh-sungguh. Kelompok itu mengobrol di antara mereka sendiri saat mereka terbang menuju Qin Lai. Tidak ada yang mencoba untuk menyelidiki Qin Lai dengan kesadaran jiwa mereka lagi setelah serangan balik yang mengejutkan. Di Kepulauan Tujuh Roh, Qin Lai tersenyum sebelum menyapa mereka semua. Selamat datang di tempatku, rekan-rekan senior. Apakah kamu akan naik ke tahap selanjutnya? Ji Yao bertanya sambil tertawa. Dia telah mengenal Qin Lai cukup lama sekarang, dan saat ini dia tampak lebih mengenal Qin Lai daripada anggota keluarga Qin. Iya, hampir, jawab Qin Lai sambil tersenyum. Ji Yao mengacungkan jempol dan menyemangatinya, kamu luar biasa. Kamu benar-benar orang yang berbeda setelah kamu membangunkan garis keturunanmu. Dia tahu mengapa kelompok itu datang ke Pulau Tujuh Roh. Dia tahu mereka ingin melihat apakah Qin Lai benar-benar telah berubah dengan mata kepala sendiri, yang kemudian akan menuntun mereka untuk memutuskan apakah mereka ingin memasuki abyss. Berkat bujukan Qin Lai, keluarga Ji sudah mengambil keputusan sejak lama. Ironisnya, Istana Skylander dan keluarga Qin, yang seharusnya menjadi pendukungnya, masih ragu-ragu. Apakah kamu benar-benar Qin Lai? Seru Gan Feipeng. Aku satu-satunya dengan garis keturunan ras dewa, kan? Qin Lai menjawab sambil mengangkat alisnya. Pada saat inilah Chen Lin berjalan mendekat dan memberikan Qin Lai sebuah surat, menatapnya dalam-dalam, kakekmu menyuruhku memberikan ini padamu. Paman Chen, Qin Lai bertanya dengan tenang. Chen Lin menarik sudut bibirnya, iya. Qin Lai membungkuk ke arahnya dengan hormat. Ada banyak hal yang tidak lagi saya ingat.
Saya harap Anda akan memaafkan saya, Paman Chen. Dari ingatan dirinya yang lain, dia tahu bahwa lelaki tua kurus di hadapannya selalu sangat peduli padanya. Chen Lin tidak pernah benar-benar meninggalkannya pada nasibnya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memperlakukannya dengan jujur. Itu sebabnya dia membungkuk dan berterima kasih kepada Chen Lin dengan sangat serius. Kamu memperlakukanku terlalu baik, Tuan Muda. Chen Lin buru-buru mengangkat Qin Lai kembali setinggi mata, tetapi jejak kegembiraan yang hampir tak terlihat melintas di pupilnya yang sedingin es. Kamu pasti jauh lebih masuk akal dari sebelumnya, Tuan Muda. Tuan Tua akan senang melihatnya, katanya lembut. Mengapa kakek tidak datang ke sini hari ini? Qin Lai bertanya. Chen Lin mengarahkan jarinya ke surat itu. Terdiam, Qin Lai membuka surat itu dan mulai membaca. Orang-orang di sekitarnya memperhatikan ekspresinya saat dia membaca. Surat Qin San tidak memiliki banyak isi. Menurunkan kepalanya, Qin Lai membaca sekilas dan memahami pemikiran umum di baliknya. Karena dia harus memalsukan beberapa artefak kelas ilahi, Qin San tidak bisa meninggalkan alam lama, dan harus tetap tinggal untuk mengendalikan gambaran yang lebih besar. Qin Hao dalam pengasingan dan berusaha menerobos. Banyak dari 12 pasukan bawahan memiliki pendapat tentang dia karena masalah masa lalu dan keberatan dengan kepulangannya. Qin San berharap dia bisa membujuk Gan Fei Peng dan yang lainnya. Qin San juga terkejut tentang keluarga Ji yang bersedia bersekutu dengan keluarga Qin dan istana Skymender, dan mengatakan bahwa ini adalah bukti kemampuan Qin Lai. Dia tidak mengatakan banyak tentang hal-hal lain, hanya bahwa mereka akan mendiskusikannya ketika mereka bertemu di masa depan. Menyingkirkan surat itu, Qin Lai menyeringai dan melihat ke arah kelompok itu. Paman, senior, bagaimana aku bisa membuat semua orang percaya bahwa aku tidak akan menyakitimu? Ketika dia mengatakan ini, semua orang terdiam. Mereka datang kali ini untuk melihat apakah Qin Lai, 300 tahun kemudian, benar-benar berbeda. Dalam hal kultivasi, Qin Lai saat ini jauh lebih kuat. Tapi yang benar-benar ingin mereka lihat adalah kematangan pikiran dan pengalaman Qin Lai. Namun, ini tidak bisa dilihat dalam waktu singkat. Juga, Qin Lai tidak tahu bagaimana membuktikan dirinya. Sebenarnya, jika semua orang pergi ke Frost Desolation Abyss, kamu akan memahaminya dengan mudah melalui orang-orang di sekitarnya, tiba-tiba Ji Yao berkata. Mata semua orang menyala. Cara terbaik untuk memahami seseorang adalah melalui orang-orang di sekitar mereka. Ting Yu, bawa mereka ke Frost Desolation Abyss, kata Qin Lai, menoleh. Song Ting Yu tersenyum cerah dan berbalik. Dia berkata, senior, tolong ikuti saya. Gan Fei Peng dan yang lainnya serta orang-orang dari Istana Langit Mender menatap Qin Lai sebentar dan kemudian pergi bersama Song Ting Yu. Hanya Chen Lin, Miao Yizi, dan anggota keluarga Ji yang sudah berada di dalam yang tersisa. Tuan Muda, jangan tersinggung. Mereka menderita kerugian besar saat itu. Wajar bagi mereka untuk berhati-hati kali ini, kata Chen Lin dengan dingin. 12 kekuatan kehilangan setidaknya 2/3 dari ahli mereka saat itu. Jika keluarga Qin belum siap, dan menemukan banyak alam yang tidak diketahui pada saat itu, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup di luar angkasa. Ekspresi Miao Yizi dingin ketika dia berkata dengan netral, dibandingkan dengan 300 tahun yang lalu, keluarga Qin masih tidak memiliki keuntungan nyata atas musuh mereka. Jika terjadi sesuatu, mereka akan kalah dengan keluarga Qin. Jika mereka menderita kerugian, keluarga Qin akan selesai, dan begitu juga mereka. Bibi Miao, kamu, melihat kakekku, Qin Lai terkejut. Diam. Tubuh Miao Yizi bergetar. Dia menggigit bibirnya, jelas bersemangat dan berkata, karena kamu melakukan hal itu, aku tidak mengizinkanmu memanggilku ini. Qin Lai terdiam sejenak. Dia mengangguk dan berkata, oh, begitu. Adik perempuan, pergilah ke Abyss juga, desak Chen Lin. Miao Yizi mendengus dingin. Dia tidak tinggal dan dengan bangga berjalan menjauh dari Qin Lai. Sebenarnya, dia sangat mengkhawatirkanmu di masa lalu. Namun, metodenya sedikit menyimpang, kata Chen Lin acuh tak acuh. Qin Lai meringis, menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Qin Lai, kapan kita bisa memasuki Abyss dalam jumlah besar? Ji Yao berjalan maju sambil tersenyum. Istana Langit Mender dan keluarga Qin Anda semua memiliki keraguan dan tidak berani masuk sembarangan. Keluarga Ji berbeda. Bahkan jika mereka tidak mempercayai Anda, keluarga Ji percaya. Bagaimana dengan itu jika kita pergi dulu, kita bisa memberi Anda 30% dari semua daging iblis neraka yang kami peroleh. Berbeda dengan keluarga Qin dan Istana Langit Mender yang ragu-ragu, keluarga Ji telah bersiap untuk memasuki Abyss sesegera mungkin sejak perjalanan terakhir mereka. Mereka sangat bersemangat untuk pergi. Karena pada saat itu,
ras dari Bolwo Realm dan Nether Realm, Asura Rache dan pasukan dari Land of Chaos telah bertarung di Abyss untuk waktu yang lama. Keluarga Ji khawatir bahwa pasukan ini sudah mendapatkan semua hal yang baik. Kamu pikir di sana mudah? Qin Lai berkata dengan sinis. Apakah sangat sulit? Ji Yao berkata, tidak peduli. Di Frost Desolation Abyss, saat ini, tidak ada kekuatan yang menuai keuntungan besar, kata Qin Lai. Apakah itu benar-benar sulit? Ekspresi Ji Yao berubah serius. Kamu mungkin juga berpikir tentang iblis neraka sebagai klan ras dewa, kata Qin Lai. Ras dewa, banyak anggota keluarga Ji mengerutkan kening setelah mereka mendengar ini. Ledakan. Pada saat ini, aura Qin Lai tiba-tiba naik. Pilar cahaya tiba-tiba naik ke langit, tidak bisa ditekan. Di dalam pilar cahaya itu, ada kristal es, kilat, guntur, riak medan geomagnetik, dan gelombang energi berdarah. Mata Qin Lai bersinar dengan sinar cahaya yang tidak biasa setelah pilar cahaya naik ke udara. Anggota keluarga Ji dan Chen Lin semua menunjukkan keheranan di mata mereka. Mereka bisa melihat bahwa perubahan Qin Lai berasal dari kultivasinya yang tidak terkendali yang akan menjadi terobosan meskipun penindasan Qin Lai. Tidak baik menekan dirimu sendiri, kata Chen Lin dengan mudah. Qin Lai mengangguk dengan lembut. Pada saat berikutnya, ular api keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Sebuah terobosan di alam nirvana adalah pembersihan dan pemurnian jiwa dengan api nirvana. Api yang digunakan Qin Lai untuk memperbaiki danau jiwa dan jiwa sejatinya adalah api garis keturunannya yang tak terpadamkan. Ini jelas sangat berbeda dari praktisi bela diri manusia biasa. Pikirannya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya. Dia dengan jelas melihat bahwa jiwa sejati, danau jiwa, dan kesadarannya tampak terbakar begitu hebat sehingga dia sedikit ketakutan. Di ruang jiwa yang terbakar ini, kilat menyambar dan guntur meraung. Rune of the God Rache, Ancient Beast Rache, Spirits of Void and Chaos, Eight-Eye Demon Spirit, dan Abyss Devils mengambang seperti bintang secara berurutan, naik dan turun seperti air pasang, secara misterius dan terus berubah. Pada saat ini, pikirannya tampaknya telah menjadi dunia yang paling misterius, manifestasi dari hukum dunia. Ekspresi Chen Lin berubah. Banyak retakan spasial kecil muncul di matanya seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Bahkan Miao Yizi yang sedang bergerak menuju Frost Desolation Abyss melalui altar pengorbanan tulang putih tiba-tiba berhenti. Dia berjalan kembali. Sama seperti Chen Lin, tatapannya mendarat di Qin Lai, ekspresinya terkejut. Dari getaran luar biasa yang datang dari Qin Lai, dia dan Chen Lin merasakan hukum ruang yang hampir tidak biasa. Pada saat ini, banyak anggota keluarga Ji semuanya memiliki ekspresi terkejut. Mereka menatap Qin Lai dengan bingung. Melihat Qin Lai, mereka hampir bisa melihat rahasia yang tersembunyi di balik seni roh mereka. Tampaknya Qin Lai, di tengah terobosannya, membawa aura hukum dunia. Qin Lai mengolah banyak atribut yang berbeda, mempraktikkan banyak seni roh yang berbeda, dan banyak garis keturunan yang berbeda berdiam di dalam nadinya. Seni roh dan garis keturunan itu adalah fondasi dan puncak dunia kultivasi. Ketika dia menerobos, hal-hal yang tidak biasa akan terjadi. Pada saat itu, Chen Lin, Miao Yizi, dan anggota keluarga Ji merasakan hukum misterius yang dipancarkan oleh tubuh Qin Lai. Pada saat ini, banyak tatapan berkilauan dan pikiran jiwa berkumpul di tubuh Qin Lai. Adik perempuan, Chen Lin berbalik dan menatap Miao Yizi yang telah kembali. Dia segera menyadari, kau juga merasakannya. Miao Yizi berdiri diam dan melepaskan altar jiwa 6 tingkatnya. Dia duduk di atasnya, menutup matanya perlahan dan menggunakan semua kekuatannya untuk memfokuskan rahasia ruang yang dipancarkan Qin Lai. Chen Lin terdiam dan kemudian duduk di samping Qin Lai, menutup matanya dalam diam. Kakak laki-laki, anggota keluarga Ji memandang Ji Yao dengan penuh semangat. Mereka juga merasakan sedikit inspirasi terhadap seni roh mereka dari tubuh Qin Lai, dan ingin segera memahaminya. Ji Yao mengangguk dan berkata, tidak masalah. Anggota keluarga Ji akhirnya duduk, mengelilingi Qin Lai dan memejamkan mata. Dalam beberapa saat, semua pembangkit tenaga listrik Void Realm memandang Qin Lai sebagai benda ajaib yang mampu membantu mereka memahami hukum dunia. Qin Lai, terbakar dengan api yang tidak dapat padam, tampaknya berada di bawah perlindungan mereka, dan mencapai terobosan tanpa khawatir. Setelah selesai, Qin Lai melihat sekeliling dengan ekspresi malu-malu. Para ahli Void Realm dari Central World mengepungnya. Jika orang lain datang, mereka akan mengira orang-orang ini melindunginya. Tapi dia tahu bahwa mereka tidak melindunginya, dan malah mengejar kepentingan mereka sendiri. Rahasia dari banyak hukum dunia yang berbeda. Qin Lai bergumam. Dia mengumpulkan perhatiannya dan menyelidiki perubahan di tubuhnya. Di danau jiwanya,
Kilat masih menyambar dan guntur masih meraung, lidah api menembak dengan liar. Di dalam api, danau jiwanya tampak menguap saat menyusut. Di danau jiwa, jiwa sejatinya melayang saat perlahan berubah menjadi nyata. Biasanya, terobosan alam nirvana melibatkan pembakaran dengan api nirvana. Proses ini adalah semacam pembersihan dan pemurnian jiwa sejati dan danau jiwa, menyebabkan jiwa sejati menjadi lebih nyata. Tentu saja, dalam prosesnya, danau jiwa praktisi bela diri akan menyusut dan perlahan pulih pada hari-hari setelah terobosan. Setelah temper, danau jiwa dan jiwa sejati akan menjadi lebih kuat. Banyak seni rahasia jiwa khusus, dan garis keturunan khusus memiliki kebu Mahadewa energi jiwa yang lebih tinggi untuk sebuah terobosan. Namun, karena dia memiliki avatar, ketika jiwa sejati dan danau jiwanya sedang disempurnakan, dia dapat dengan mudah mengisi kembali energi jiwanya selama proses tersebut. Dibersihkan pada saat yang sama meningkat, kesadaran jiwanya tidak bisa tenang. Pada saat yang sama, kekuatan roh yang berbeda dalam dantiannya menjadi kacau. Ini menyebabkan kilat, api, dan es berputar di sekelilingnya sebagai perisai berlapis-lapis dengan warna berbeda. Juga, garis darah di tubuhnya mendidih. Dia bisa melihat karakter dari berbagai ras melayang keluar dari darahnya. Rune spesial itulah yang menarik Ji Yao, Miao Yizi, dan yang lainnya. Ini adalah bagian paling misterius dari garis keturunannya. Waktu berlalu. 6 jam penuh berlalu. Getaran khusus dari Qin Lai akhirnya tenang. Miao Yizi, dan banyak orang dari keluarga Ji masih duduk di altar jiwa mereka, masing-masing dengan ekspresi penuh perhatian. Mereka tampaknya telah menuai beberapa manfaat dari Qin Lai. Di dekatnya, Song Tingyu, yang telah mengirim orang-orang dari Skylander Palace ke Frost Desolation Abyss, berdiri di pintu istana Seven Island dengan ekspresi yang tidak biasa. Di sisi lain, Zhuang Jing dan Lin Jie juga melihat ke atas dengan kaget. Banyak praktisi bela diri Flaming Sun Island juga terganggu dan menoleh. Semua orang berbisik. Pemimpin keluarga Ji, Ji Yao, dan Ji Yuan, mengapa mereka ada di sini? Lin Jie berkata dengan rasa ingin tahu. Saya mendengar bahwa keluarga Ji, keluarga Qin, dan istana Skylander bersekutu bersama, kata Zhuang Jing dengan dingin. Sekutu jika ketiga kekuatan ini bersatu, kekuatan mereka tidak kurang dari 6 kekuatan. Lin Jie berkata dengan kaget. Tuan Pulau mengalami terobosan kecil di alam nirvana dan telah berhasil menarik perlindungan begitu banyak ahli. Tampaknya pasukan sangat memikirkan Tuan Pulau. Tentu saja, selama kita berada di Pulau Flaming Sun, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki dunia tengah di masa depan. Tentu saja, kerumunan bodoh berbisik di antara mereka sendiri dan dipenuhi dengan harapan menuju masa depan. Sebelumnya hari itu, Chen Lin juga membuka matanya. Dia menatap Qin Lai dalam-dalam, wajahnya tertutup oleh keterkejutan yang tak terselubung. Big Fatigan dan yang lainnya seharusnya tetap tinggal. Miao Yizi menghela nafas pelan. Dalam beberapa jam yang singkat, dia memahami hukum ruang dari Qin Lai. Dia telah memperoleh wawasan tentang hukum yang sama sekali baru. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa menggunakan pemahaman ini untuk mencari cara untuk maju ke alam kejadian. Rahasia dan misteri ruang yang dia rasakan dari Qin Lai sudah cukup untuk mendukung terobosannya. Sebuah manifestasi langsung dari hukum. Chen Lin berteriak. Miao Yizi menghela nafas dan mengangguk. Pada saat ini, banyak anggota keluarga Ji berdiri di bawah kepemimpinan Ji Yao. Mata Ji Yao dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menatap Miao Yizi, lalu pada Chen Lin, menarik napas dalam-dalam dan kemudian membungkuk dalam-dalam pada Qin Lai. Di belakangnya, anggota keluarga Ji juga membungkuk. Ini termasuk Ji Yuan yang selama ini tidak menyukai Qin Lai. Apa yang sedang terjadi? Di sekitarnya, para praktisi bela diri Flaming Sun Island di pulau-pulau terapung yang sangat besar tercengang. Para ahli keluarga Ji semua membungkuk dalam-dalam pada Qin Lai yang matanya bahkan tidak terbuka. Ini fantastis. Semua orang adalah Qin Lai, yang memperkuat kultivasinya, dipaksa untuk bangun sebelum waktunya dan melihat kerumunan dengan kaget. Kamu laki-laki. Ji Yao menegakkan tubuh, wajahnya berseri-seri. Dia tertawa dan berkata dengan keras, kultivasi saya, yang telah mandek selama bertahun-tahun, sekali lagi maju karena Anda. Apakah ini efektif? Qin Lai terkejut. Seni roh yang kamu kembangkan terkait dengan logam. Ji Yao mengangguk dan berkata, iya. Baru saja, aku merasakan kekuatan logam yang kuat datang dari tubuhmu. Kami juga. Di belakangnya, beberapa praktisi bela diri keluarga Ji lainnya yang mengolah seni roh yang terkait dengan embun beku, api, dan kilat semuanya memiliki ekspresi gembira. Mereka jelas sangat diuntungkan. Terima kasih. Mereka berteriak serempak. Kekuatan logam.
Qinlai menggosok dagunya dan berpikir sejenak, senyum aneh di sudut mulutnya. Pada saat ini, dia baru saja mencapai tahap tengah dari alam nirvana, pikirannya gambar kejernihan, pikirannya hidup dan tidak terhalang. Penatua Ji, datang ke sini. Dia tersenyum dan memberi isyarat dengan tangan. Ji Yao berjalan dengan bingung. Lihat apakah benda ini. Dia mengeluarkan botol porselen bening dari cincin spasialnya, 3 tetes esensi darah kehidupan Atkins di dalamnya. Darah iblis abis peringkat 9 ungu muda bersinar dengan cahaya yang tajam, dan sepertinya dipenuhi dengan hukum khusus alam semesta. Ji Yao bahkan tidak menyentuh botolnya. Pemandangannya saja menyebabkan dia ternganga kaget. Cahaya yang menyilaukan keluar dari matanya. Darah dengan kekuatan logam. Dia sangat bersemangat sehingga dia mencoba meraih botol itu. Qinlai mencibir dan menarik botol itu kembali. Dia berkata, jangan terburu-buru. Ji Yao bereaksi, wajahnya memerah. Dia tersenyum bersalah dan berkata, saya kehilangan ketenangan saya. Aku tidak bisa memberikannya padamu secara cuma-cuma. Qinlai tidak bertele-tele. Kamu harus membayar harga yang pantas. Di antara iblis abis, hanya peringkat 9 Lord of the Abyss yang memiliki utas hukum unik dalam darah mereka. Siapapun yang mengembangkan kekuatan serupa dapat menganalisis misteri yang terkandung di dalam darah dan memahami makna sebenarnya. 3 tetes darah Atkins adalah beberapa harta paling berharga bagi Ji Yao. Oleh karena itu, wajar baginya untuk sangat menginginkan mereka. Anda dapat meminta harga berapapun, kata Ji Yao. Qinlai berpikir sejenak dan berkata, mari kita bicara nanti. Ji Yao memandang orang-orang di sekitarnya dan mengangguk. Baik. Namun, tatapannya tetap di tangan Qinlai. Dia tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk 3 tetesan darah. Pada saat ini, anggota keluarga Ji, Miao Yizi, dan Chen Lin juga memperhatikan pembicaraan antara Qinlai dan Ji Yao. Mereka semua melihat ke atas. Qinlai tersenyum sedikit, dan berkata, di Abyss, ada iblis abis peringkat 9 yang disebut Lord of the Abyss. Tubuh mereka adalah harta karun. Jika Anda bisa berburu Lord of the Abyss yang mengolah elemen serupa dengan milik Anda, kultivasi Anda akan meningkat pesat. Lalu 3 tetes esensi darah itu, Ji Yao menyelidiki. Qinlai mengangguk. Berapa tetes esensi darah yang akan dihasilkan oleh Lord of the Abyss? Napas Ji Yao dipercepat. Lebih dari 100, kata Qinlai dingin. Ji Yao menarik napas, matanya cerah saat dia berteriak, berapa lama lagi kita bisa memasuki Abyss dalam jumlah besar? Dia tidak bisa menunggu. Dia bisa merasakan jika dia memiliki 100 tetes darah seperti ini, dia bisa membangun level lain dari altar jiwanya, dan itu akan segera terjadi. Apakah ada iblis neraka yang ahli dalam seni spasial, kata Miao Yizi. Ada. Qinlai tersenyum dan mengangguk. Miao Yizi dan Chen Lin bertukar pandang, melihat kegembiraan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Hanya itu yang mereka butuhkan untuk memahami pikiran satu sama lain. Tolong atur kami untuk masuk sesegera mungkin, mohon Ji Yao. Bahkan Ji Yuan yang biasanya tidak menyukai Qinlai menunjukkan keinginan di matanya. Frost Desolation Abyss. Gan Fei Peng, bongkok badan yang lainnya dibawa ke pangkalan pemurnian mayat Miao Fengtian. Tersegel di dalam pilar es yang tinggi adalah lusinan iblis abis setinggi 10 meter. Energi mayat yang tebal menyelimuti mereka dan menyebabkan tanah di sekitarnya diselimuti aura gelap dan menusuk tulang. Kurtis dan budak jiwa ras Asura lainnya adalah ahli tingkat altar jiwa. Ada 7 atau lebih di antara mereka yang berada di alam void. Budak jiwa ras Asura yang sering bertarung di Abyss memiliki aura pembunuh yang bahkan lebih menakutkan daripada milik Bongkok Ba. Orang-orang ini, mata Hua Anyang penasaran. Dia merasa terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mereka semua setia pada Tuan, kata Miao Fengtian dingin. Menguasai, Hua Anyang terkejut. Tuan Mudakin adalah tuan kita, Miao Fengtian menjelaskan. Ekspresi si Bongkok Ba sedikit berubah. Dia tiba-tiba bertanya, apakah Anda pewaris mayat leluhur? Mayat setan di sekitarnya terlalu jelas, dan aura Miao Fengtian terlalu unik. Dia bisa mengenalinya sekilas. Iya, Miao Fengtian mengangguk. Ketika kata-kata itu diucapkan, banyak orang terkejut, ekspresi mereka berubah serius. Ada banyak demons mayat di daerah ini, serta banyak ahli Void Realm dan Imperishable Realm. Para ahli Asura Rache terutama semuanya memiliki aura yang luar biasa. Kekuatan ini cukup untuk melawan kuil bulan atau istana matahari sendirian. Dan mereka semua menganggap Qinlai sebagai tuan mereka. Orang-orang yang berpikir bahwa Qinlai telah menggunakan kekuatan lain untuk membunuh Jun Tianyao dan yang lainnya menyadari bahwa rumor di luar mungkin benar. Kamu semua lebih kuat dari Qinlai, mengapa kamu mau tunduk padanya? Gan Fei Peng mendengus.
Miao Fengtian terdiam dan kemudian berkata, karena dia memberi kita semua yang kita miliki. Tidak lama kemudian, Hua Anyang, Bongkok Ba, dan yang lainnya datang ke pangkalan ras Nether Realm. Gan Fei Peng mulai tertawa dari jauh. Lama tidak bertemu, lama tidak bertemu. Dia berteriak pada Gray dan Gordon. Gray dari Ghost Eye Rache, dan Gordon dari Hornet Demon Rache memiliki kontak dengannya selama 300 tahun. Dia sering pergi ke Nether Realm sebelumnya. Kenapa kamu datang ke sini, gendut, teriak Gordon dengan kasar. Aku datang untuk mendiskusikan Qin Lai denganmu, Gan Fei Peng terkekeh. Diskusikan bagaimana dengan Tuan Muda Qin, Gordon memandangnya dengan aneh. Kau seharusnya tahu seperti apa bocah itu 3 abad yang lalu, Gan Fei Peng berkata dengan serius. Aku tidak peduli tentang 3 abad yang lalu. Gordon mendengus dan berkata dengan tegas, mulai sekarang, semua ras Nether Realm akan menjadi kekuatan paling andal di belakang Qin Lai. Grey Eye Rache Ghost menyeringai dan berkata, di masa depan, status dan identitas Qin Lai di Nether Realm akan sama dengan patriark lama keluarga Qin. Hua Anyang dan yang lainnya dari Istana Langit Mender memucat setelah mendengar pernyataan kesetiaan yang tiba-tiba ini. Qin San memenangkan rasa hormat dari ras Nether Realm karena dia telah meminta bantuan dari Skymender Palace dan membiarkan ras Nether Realm agar tidak dimusnahkan. Qin Lai, kemampuan apa yang dia miliki untuk disukai oleh Nether Realm? Mereka tidak tahu bahwa Qin Lai membuka pintu abis ke ras Nether Realm. Nilainya mirip dengan tindakan Qin San. Gordon, Gray, Luz, dan yang lainnya memperoleh esensi darah dan daging Atkins melalui Qin Lai dan menemukan sumber garis keturunan mereka. Menambah hubungan melalui keluarga Ling, hubungan mereka dengan keluarga Qin bahkan lebih dekat daripada dengan Qin San. Kamu, Fan Gan terkejut. Di masa depan, ras Nether Realm hanya akan menjawab Qin Lai. Cepat atau lambat, Qin Lai akan menjadi pemimpin generasi ketiga keluarga Qin. Kata Luz dengan dingin. Dia mempelajari tujuan para pendatang melalui Miao Fengtian. 3 abad yang lalu, orang-orang yang tidak menerima Qin Lai ini ingin memahami Qin Lai lagi. Mereka, yang telah menerima bantuan Qin Lai, tentu saja harus mendukung sepenuhnya Qin Lai saat ini. Kesimpulannya, jika pemimpin masa depan keluarga Qin bukan Qin Lai, semua ras dari alam Nether akan memutuskan hubungan kita dengan keluarga Qin. Kami hanya akan mengenali Qin Lai. Teriak Gordon. Pakar Nether Realm lainnya mengangguk. Kamu dan Patriark Tua harus memahami sikap kami. Kata Gordon. Dengan kata lain, antara Patriark Lama dan Qin Lai, kamu akan memilih Qin Lai, si bungkuk ba berubah ekspresi. Itu artinya, kata Gordon. Para pendatang yang mendengar jawaban tegas dan tegas Gordon terdiam. Mereka mulai penasaran bagaimana Qin Lai menyebabkan ras Nether Realm ini menjadi begitu liar tentang dia. Sial, sekarang aku semakin bingung. Apakah ini Qin Lai yang kita kenal 3 abad yang lalu, Gan Fei Peng bergumam. Bongkok Ba, Fan Gan, dan yang lainnya terdiam dan bingung. Mungkin kamu perlu mengubah caramu memandang Qin Lai, kata Hua Anyang sambil berpikir. Kelompok itu mengangguk pelan. Perjalanan ke Frost Desolation Abyss ini membuat mereka sangat terkejut. Mereka memutuskan untuk mulai melihat Qin Lai secara berbeda. Boluo Realm, di dalam tanah ras binatang kuno. Qin Lai merilis batu nisan pengisi daging. Cahaya merah berkilauan melesat ke arah 8 Jenderal Dewa. Di bawah cahaya berdarah, 8 Jenderal Dewa buru-buru memasukkan potongan besar daging iblis neraka ke dalam mulut mereka, aura berdarah mereka semakin kuat. 10 jam kemudian, melihat daging halus dan energi darah di Flash Filling Tombstone berangsur-angsur berkurang, Qin Lai akhirnya berhenti dan meninggalkan beberapa untuk dirinya sendiri. Bagaimana itu? Tanyanya pada pemimpin para Dewa Jenderal. Titan ini yang perlahan-lahan mendorong lengan iblis neraka peringkat 8 ke dalam mulutnya berkata, darah dan potongan daging berjamaah dewa, kali ini, kita mungkin benar-benar dapat memulihkan garis keturunan peringkat 9 kita. Terima kasih, Tuan, atas kebaikan Anda. 7 Jenderal Dewa Ras Titan lainnya berlutut dengan satu lutut dan berteriak dengan volume yang menggelegar. Peringkat 9, garis keturunan abadi, pikiran Qin Lai sedikit tersentak. Darah sempurnanya hanya bisa mengasimilasi peringkat 9 garis keturunan. Garis keturunan peringkat bawah tidak ada gunanya. Kemampuan laten peringkat 9 Titan Rache adalah abadi. Itu sangat langka dan berharga. Dia memiliki minat yang besar di dalamnya. Selain ini, peringkat 9 Titans akan sangat kuat. Mereka akan menjadi kekuatan terkuatnya, sama seperti klan Asura. Karena itu, dia tidak menyia-nyiakan upaya atau sumber daya dalam mencoba meningkatkan kekuatan 8 Jenderal Dewa. Tuan, kami dapat membantumu bertarung sekarang. Teriak pemimpin Dewa Jenderal.
Tidak sampai garis keturunanmu kembali ke peringkat 9, kata Qinlai. Jika kita pergi ke Boluo Realm, kita hanya perlu sekitar 7 hari atau lebih untuk memulihkan garis keturunan peringkat 9, kata Jenderal Dewa. Berapa banyak energi daging yang kamu butuhkan untuk mencapai peringkat 10 garis keturunan? Dia bertanya. Jenderal Dewa terdiam beberapa saat sebelum menjawab, saya sendiri akan membutuhkan daging halus dan energi darah dari 10 Raja Jurang. Juga, saya mungkin tidak memiliki terobosan yang sukses. Sebelum kematian terakhir saya hanya memiliki garis keturunan peringkat 9. Petik 2. Qinlai menganga ke dalam. Dia, yang ingin meningkatkan kekuatan 8 Jenderal Dewa, memutuskan untuk menghentikan sementara proses setelah menerima jawaban ini. Pada saat ini, naga jahat Calvert terbang dari Kepulauan Tujuh Roh. Di belakangnya adalah naga jahat peringkat 8 Gilbert. Qinlai, saya dengar, Anda memiliki kontak dengan anggota keluarga Blaze di tingkat lain dari Abyss. Ketika Calvert tiba, dia bertanya langsung, apakah kamu tahu situasi ras naga jahat sekarang? 20.000 tahun yang lalu, naga jahat telah pergi bersama ras dewa dari alam roh. Termasuk pemimpin ras naga jahat Brocleus. Calvert adalah putra ketujuh Brocleus. Karena dia telah terluka parah saat itu, dia tidak bisa meninggalkan alam roh saat itu. Setelah bertahun-tahun, Calvert hanya memiliki selusin naga jahat bersamanya. Dia sangat ingin mengetahui status ras naga jahat. Mendengar bahwa Qinlai telah bertemu dengan anggota keluarga Blaze belum lama ini di tingkat Abyss lain, dia buru-buru terbang. Aku memang memiliki kontak dengan ras dewa. Namun, aku lupa menanyakan tentang ras naga jahat untukmu, kata Qinlai canggung. Tolong tanyakan padaku, ayahku, dan saudara-saudaraku, aku perlu tahu apakah mereka masih hidup, Calvert meminta dengan tulus. Qinlai mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya akan mengingat kali ini dan bertanya kepada keluarga Blaze lain kali. Terima kasih, kata Calvert. Jangan khawatir. Juga, Barret berharap kamu bisa bertanya kepada keluarga Qin bagaimana cara mencapai dunia bayangan gelap, kata Calvert. Aku akan melakukannya, Qinlai setuju. Ayah Barret telah terperangkap di Dark Shadow World selama bertahun-tahun. Dia dan kakak laki-lakinya ingin menemukan ayahnya tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Di alam roh yang sangat besar, satu-satunya ahli yang lolos dari dunia bayangan gelap tanpa cedera tampaknya adalah Qin Hao. Barret bersedia membantunya karena dia berharap bisa mendapatkan berita tentang Dark Shadow World. Karena Qinlai telah berjanji padanya, dia secara alami akan memenuhinya. Jika ras naga jahat masih bersama ras dewa, kita akan bergerak dengan ras dewa. Ayahku pernah bersumpah sebagai patriark dari ras naga jahat. Kita harus mematuhinya. Calvert memasang ekspresi minta maaf dan berkata, jika kamu bergabung dengan ras dewa di masa depan, kami bersedia mengikutimu. Jika tidak, kami bisa menjadi musuh. Setelah mengatakan ini, Calvert dan Gilbert pergi bersama. Gilbert memiliki ekspresi sedih dari awal hingga akhir. Qinlai mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia bergumam, apakah ada ras lain di alam roh seperti Calvert, berharap ras dewa datang jika itu masalahnya, situasi masa depan, akan lebih sulit daripada yang saya kira. Tidak lama kemudian, Gan Fei Peng, Hua Anyang, dan yang lainnya yang telah pergi ke Frost Desolation Abyss kembali. Mereka berkumpul lagi di Pulau Tujuh Roh. Dalam sebulan, aku akan mengumpulkan kekuatan Istana Langit Mender, keluarga Qin, dan keluarga Ji untuk pergi ke jurang kehancuran beku. Ketika Qinlai kembali ke Pulau Tujuh Roh, Hua Anyang berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Keluarga Ji, Istana Skymender, dan 12 pasukan bawahan keluarga Qin harus memberikan seperempat dari apa yang mereka dapatkan di Frost Desolation Abyss kepadaku. Suara Qinlai tenang saat dia berkata, aku akan mengirim seseorang untuk mengawasimu. Apa? Teriak Gan Fei Peng. Bukankah kita pengikut keluarga Qin kamu berani menuntut tuntutan dari kami? Fan Gan dan Bongkok Ba juga sedikit berubah ekspresi. Apakah kamu gila karena uang? Hua Anyang bersumpah. Sial, Anda menyebabkan putra saya dipenjarakan untuk Boluo Realm selama 300 tahun dan kami masih belum menyelesaikannya, namun Anda meminta uang dari saya. Bukankah yang keempat tidak terlalu banyak, kata ahli Istana Langit Mender lainnya dengan cemberut. Beberapa jam yang lalu, mereka bertengkar tentang apakah mereka harus datang dan mempercayai Qinlai. Tapi setelah memasuki Frost Desolation Abyss, sikap mereka benar-benar berubah. Selama mereka kembali, mereka mulai mempertimbangkan rincian invasi mereka ke dalam Frost Desolation Abyss. Salah satu alasannya adalah mereka mengenali beberapa kekuatan Qinlai di Frost Desolation Abyss. Yang kedua adalah pujian tinggi dan kepercayaan yang dimiliki ras Nether Realm pada Qinlai.
Yang ketiga adalah Miao Fengtian mengeluarkan peringkat 8 iblis neraka yang disempurnakan menjadi iblis mayat untuk mereka periksa. Daging halus dan energi darah yang terkandung dalam peringkat 8 iblis abis sangat besar. Kulit, daging, tanduk, dan tulang semuanya adalah bahan roh berkualitas tinggi. Ketika Miao Fengtian memberitahu mereka bahwa esensi darah dari peringkat 9 Lord of the Abyss mengandung hukum alam semesta, mereka menjadi bersemangat. Juga, Miao Fengtian memberitahu mereka bahwa jurang memiliki banyak item unik yang tidak pernah bisa dilihat di alam roh, semuanya cocok untuk para ahli dengan altar jiwa. Kemudian mereka melihat Kurtis dan yang lainnya dan memahami betapa berharganya daging iblis abis untuk meningkatkan kekuatan pertempuran. Semua keuntungan ini menyebabkan mereka mengabaikan apakah Qin Lai telah berubah atau tidak. Mereka memutuskan untuk melakukan invasi besar-besaran di abis. Tiba-tiba, Qin Lai menyatakan bahwa dia akan mengambil 1/4 dari semuanya sebagai biaya masuk. Mereka tertangkap basah. Aku membuka abis, dan aku menyediakan pintu masuk ranah. Jika kamu ingin pergi berburu, kamu harus membayar harga. Ini adil. Qin Lai tidak terburu-buru dan berkata dengan tenang, kamu punya waktu untuk mempertimbangkan setelah kamu kembali. Keluarga Ji setuju. Ji Yao adalah yang pertama berbicara. Qin Lai memandang Hua Anyang, Bongkok Ba, dan yang lainnya, berkata, juga, para ahli Genesis Realm tidak diizinkan memasuki abis. Mengapa? Hua Anyang berkata dengan bingung. Begitu seorang praktisi Genesis Realm masuk, peringkat 10 Great Lord of the Abyss di sana akan salah paham dan berpikir perang akan segera dimulai. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan meringis. Untuk saat ini, akan lebih baik untuk tidak menarik perhatian mereka. Wah, kami adalah kekuatan keluarga Qin, dan kamu masih meminta kami untuk membayar, teriak Gan Fei Peng. Jika Anda ingin masuk, patuhi aturan saya. Qin Lai tidak terpengaruh. Gan Fei Peng mencukur jenggotnya dan berdebat sebentar. Qin Lai masih tidak setuju. Sial, kamu jauh lebih sulit dari sebelumnya, baik-baik saja. Teriak Gan Fei Peng. Pada akhirnya, dia berteriak bahwa dia akan pergi ke alam Oldenwam dan meminta keadilan pada Patriark Tua. Aku tidak peduli siapa yang kamu temukan. Jika kamu ingin memasuki abis, kamu harus mematuhi aturanku. Qin Lai menyatakan dengan arogan. Gan Fei Peng dan orang-orang dari Istana Langit Mender tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi dengan marah. Mereka memutuskan untuk menemukan Patriark Tua Qin San untuk keadilan. Namun, anggota keluarga Ji, dengan mudah menyetujui kondisi Qin Lai. Mereka terburu-buru untuk memasuki abis dan memulai persiapan mereka. Qin Lai, yang awalnya ingin kembali ke jurang api ekstrim, menerima pesan Miao Fengtian yang mengatakan bahwa Tong Zenzhen telah datang dan dia harus menunggunya. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Setelah sekitar 1 jam, Tong Zenzhen muncul dari altar pengorbanan tulang putih. Dia menemukannya dan ingin dia mengatur untuk kembali ke tanah kekacauan. Apa bukankah Paman Su akan segera melakukan terobosan? Mengapa kamu terburu-buru untuk kembali ke alam roh? Qin Lai berkata dengan bingung. Buluo Realm memiliki sebagian besar bahan berharga yang dibutuhkan, tetapi kami masih kekurangan beberapa bahan lain, Tong Zenzhen menjelaskan. Juga, saya sudah lama tidak bertemu Lin Lianger, saya akan pergi menemuinya di jalan. Qin Lai diam dan mengangguk. Dia berkata, aku akan ikut denganmu. Bukankah kamu sangat sibuk? Tong Zenzhen terkejut. Tidak apa-apa, Qin Lai tersenyum. Tong Zenzhen tidak berkata apa-apa lagi. Segera setelah itu, keduanya kembali ke Land of Chaos menggunakan pintu masuk ranah Boluo Realm. Di bawah Pulau Frost, pintu masuk ranah yang berada di Istana Obsidian telah dipindahkan ke sana. Itu tersembunyi dengan baik, diselimuti energi dingin. Potongan-potongan es tebal mengelilingi pintu masuk ranah itu, dan di sekelilingnya terdapat bangsal menakutkan yang pernah dibuat Kaisar Es di masa lalu. Pembatasan itu sangat kuat, hanya Void Realm yang terlambat atau ahli Genesis Realm awal yang bisa membukanya. Ini adalah salah satu alasan dia memindahkan pintu masuk ranah ke sini. Lianger, setelah tiba, Tong Zenzhen tersenyum dan keluar dari istana. Qin Lai mengikuti di belakangnya. Di istana es yang terbuat dari es tebal, Ice Phoenix yang berkilauan terbang dengan elegan dan melepaskan cahaya es di istana yang dingin. Setelah Qin Lai tiba, dia melihat es Phoenix yang elegan dengan linglung sesaat. Garis keturunanmu mencapai peringkat 8. Tong Zenzhen memandangi sosok yang elegan itu. Matanya bersinar dalam kebahagiaan yang jelas. Ice Phoenix yang panjangnya belasan meter membuat lingkaran di udara dan perlahan menyusut menjadi bola es. Bola es yang indah itu meledak menjadi bentuk manusia dan menjadi Lin Lianger. Kamu juga datang, matanya yang dingin menunjukkan seutas kegembiraan. Dia berkata,
apakah Anda bersiap untuk pergi ke tiga mausolem? Beberapa tahun yang lalu, Tong Zenzhen mengatakan ada tempat yang disebut tiga mausolem di dunia tengah. Itu memiliki warisan tiga kaisar. Dia berharap suatu hari nanti mereka akan pergi bersama. Seni kultivasi Tong Zenzhen terkait erat dengan warisan Kaisar Api. Seni rahasia Lin Lianger terkait dengan Kaisar Es. Qin Lai ahli dalam pemberantasan guntur surgawi, yang merupakan warisan Kaisar Guntur. Mereka telah sepakat ketika mereka cukup kuat, mereka akan pergi ke tiga mausolem bersama untuk mencari warisan yang ditinggalkan tiga kaisar. Lin Lianger melihat Qin Lai dan Tong Zenzhen berkumpul dan berpikir bahwa mereka sudah siap. Dia menjadi sangat bahagia. Tiga mausolem, Qin Lai menggelengkan kepalanya dan meringis. Tiga kaisar tidak mati, bagaimana mereka bisa memiliki makam? Saya pikir tiga mausolem mencurigakan, mungkin itu adalah jebakan yang menunggu pewaris tiga kaisar. Apakah itu benar? Lin Lianger bertanya dengan bingung. Benar, Qin Lai telah belajar melalui keluarga Blaze bahwa tiga kaisar tidak mati. Tong Zenzhen menghela nafas. Jika mereka tidak mati, seharusnya tidak ada mausolem. Dia mungkin benar, itu mungkin jebakan. Jadi, kamu tidak datang untuk pergi ke tiga mausolem, Lin Lianger berkata dengan kecewa. Saya datang untuk menemui Anda, dan juga untuk mendapatkan beberapa bahan roh untuk Sutua, kata Tong Zenzhen. Oh, Lin Lianger tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku pergi sekarang. Kita akan mengobrol nanti. Tong Zenzhen terkekeh dan meninggalkan istana es, meninggalkan Qin Lai dan Lin Lianger sendirian. Selamat telah mencapai peringkat 8, kata Qin Lai. Saya ingat bahwa Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan melindungi saya sebelum terobosan saya, Lin Lianger berkata dengan dingin. Qin Lai memiliki ekspresi canggung. Dia berkata dengan kepala tertunduk, ini kesalahanku. Baru-baru ini, dia sibuk dengan segala macam hal. Bahkan dengan avatar Soul Beast, dia masih merasa tidak punya cukup waktu. Dia sama sekali tidak memiliki perhatian untuk Lin Lianger. Aku dengar Frost Desolation Abyss diselimuti energi dingin sepanjang tahun, benarkah? Lin Lianger bertanya. Iya, Qin Lai mengangguk. Garis keturunan saya telah mencapai peringkat 8. Saya ingin mengubah lingkungan dan meningkatkan pengalaman tempur saya, katanya dingin. Maksud Anda, aku juga akan pergi ke Frost Desolation Abyss kali ini. Baiklah, aku akan mengatur untukmu. Ketika kamu pergi, aku ingin pergi bersamamu. Tidak masalah. Keduanya dengan cepat mencapai kesepakatan. Melihat dia dengan mudah setuju, ekspresi Lin Lianger tumbuh sedikit lebih baik. Lalu dia berkata, ada seorang wanita bernama Han Qian yang menanyakan tentangmu di tanah Rerun Mahadewa. Dia sepertinya ingin menemukanmu. Han Qian, ekspresi Qin Lai berubah dingin. Apakah dia masih di tanah Rerun Mahadewa? Dia sepertinya berada di Pulau Pemanggilan Jiwa, kata Lin Lianger. Mata Qin Lai menjadi gelap. Pasukan Flaming Sun Island, termasuk semua formasi teleportasi telah dipindahkan dari Land of Chaos. Hanya beberapa item khusus yang tersisa di bagian tersembunyi dari tanah Rerun Mahadewa, misalnya pintu masuk ranah ini yang seharusnya tertanam di Istana Obsidian. The Ruin Lands memiliki banyak ras yang berbeda. Dia merasa bahwa orang luar dari surga ke-9 tidak akan berani membuat masalah ketika ras dewa hendak menyerang, jadi dia meletakkan barang-barang itu di tanah Rerun Mahadewa. Dia tidak menyangka Han Qian akan melacaknya. Apakah dia memiliki ahli Void Realm? Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar bahwa para ahli Void Realm dari Central World pergi ke saluran jurang di dasar lautan tanah kekacauan. Jadi seperti ini. Qin Lai berpikir sejenak dan berkata, tunggu aku di sini, aku akan pergi ke Pulau Pemanggilan Jiwa. Tidak ada ahli Void Realm di sana, tetapi ada banyak praktisi di alam imperisable. Jangan gegabah. Dia mendesak. Jangan khawatir. Aku bisa dengan mudah melarikan diri, jangan khawatirkan aku. Qin Lai melambaikan tangannya. Tidak menunggunya untuk berbicara, Qin Lai mengaktifkan Blitz Thunder Escape dan segera menghilang dari Frost Island. Pulau Pemanggilan Jiwa. Han Qian mengenakan gaun biru dan berdiri di tempat obsidian. Dia melihat ke tempat gelap gulita yang kehilangan setengah dinding dan matanya dipenuhi kegelapan. Dia tahu bagian yang hilang adalah pintu masuk ranah menuju Boluo Realm. Dia sudah mempelajari ini. Di kejauhan, beberapa praktisi bela diri alam abadi dari keluarga Han dan surga ke-9 sedang menunggu dengan sungguh-sungguh. Dalam periode waktu ini, mereka telah berkeliling setengah dari tanah kekacauan bersama Han Qian, dan mencari benua tanpa menemukan sesuatu yang tidak biasa. Para ahli Flaming Sun Island dan banyak pasukan peringkat silver tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Pasukan terkemuka yang datang melihat mereka tidak akan membuat kemajuan apapun di tanah kekacauan dan segera pergi setelahnya.
Hanya beberapa orang yang tertarik dengan saluran jurang yang menyelam di bawah air untuk dijelajahi. Tapi Han Qian tidak mau pergi. Dia memimpin kelompok itu ke tanah rerun Mahadewa yang petingginya tidak mengizinkan mereka untuk membuat masalah dan melanjutkan pencariannya untuk praktisi Qin Lai dan Pulau Flaming Sun. Nona, Qin Lai jelas meninggalkan tanah kekacauan, kami membuang-buang waktu tinggal di sini. Keluarga kami tidak akan mengajukan keberatan, tapi, orang-orang dari surga ke-9 sudah kehabisan kesabaran, seorang pelayan tua dari keluarga Han mendesak. Han Qian berbalik dan melihat para praktisi bela diri yang telah diatur oleh surga ke-9, cahaya dingin melintas di matanya. Alam Boluo sangat jauh dari alam roh. Saya percaya bahwa mereka akan memiliki pintu masuk alam rahasia yang tersisa di sini. Jika kita menemukan pintu masuk alam rahasia itu, kita dapat dengan cepat mencapai alam Boluo dan menangkap mereka. Dia mencibir. Tapi kamu harus menemukannya dulu, kata seorang ahli rilem imperisabel tingkat menengah dengan malas. Tempat ini memiliki jumlah rata-rata energi roh, dan tidak memiliki bahan kultivasi. Kami tidak dapat menemukan siapapun untuk dibunuh, tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Orang lain menghela nafas dan berkata, juga, para petinggi mengatakan bahwa jika kita tidak dapat menemukannya, kita harus kembali dan memikirkan cara lain. Beri aku waktu lagi, kata Han Qian. 10 hari, kami akan tinggal 10 hari lagi denganmu. Baik, dia membentuk kesepakatan dengan para ahli dari surga ke-9. Kudengar kau mencariku. Pada saat ini, sambaran petir terbentuk dan berubah menjadi sosok laki-laki. Sosok maskulin perlahan berjalan keluar dari gemeretak petir. Keheningan menyelimuti pulau pemanggilan jiwa saat bermandikan sinar bulan yang sejuk. Merenungkan, tatapan dingin Han Qian perlahan bergerak ke arah Qin Lai. Kamu siapa? Dia bertanya dengan dingin. Qin Lai terkekeh dan baru saja akan menjawab ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah kamu ingat sekarang? Qin Lai bertanya. Secara teknis, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Han Qian dalam hidupnya, namun hatinya dipenuhi dengan kekerasan, kemarahan, dan kebu Mahadewa yang menjengkelkan untuk melampiaskan kebenciannya begitu dia melihatnya. Dia segera menyadari bahwa itu adalah sisa kebencian dan kemarahan dirinya yang lain. Rupanya, waktu tidak menghapus permusuhan miliknya terhadapnya. Bagaimana kamu masih hidup? Han Qian tiba-tiba bertanya. Qin Lai memang tampak asing baginya saat pertama kali melihatnya. Dia gagal mengingatnya segera. Namun, dia dengan cepat ingat bahwa penampilan Qin Lai saat ini dari gambar sebelumnya. Itu membuatnya sadar bahwa pria yang dia temukan di tanah kekacauan ada tepat di depannya. Untuk pertama kalinya, Han Qian menatap Qin Lai dengan serius. Di matanya, Qin Lai ini jauh lebih berotot daripada Qin Lai dari 300 tahun yang lalu. Selain itu, garis-garis di wajahnya terlihat jelas dan penuh dengan tekad. Penampilannya saja menandai perubahan besar antara dia yang lama dan dia yang baru. Perubahan di matanya bahkan lebih jelas. Mata Qin Lai ini dipenuhi dengan ketajaman yang sombong. Itu mengingatkannya pada pisau yang diasah. Itu benar-benar berbeda dari yang dimiliki dirinya yang dulu. Selain itu, Qin Lai ini mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya. Qin Lai sedang memeriksa Han Qian sama seperti dia memeriksanya. Dia membiarkan tatapannya menjelajah ke atas dan ke bawah tubuhnya dengan ceroboh. Han Qian terlahir tinggi dan cantik. Dia juga memiliki sepasang mata yang menarik yang tersenyum seperti sedang menahan air. Han Qian biasa memberikan kesan seorang wanita yang cukup rendah hati, tapi setelah itu dia memasuki tahap awal dari alam abadi dan memegang posisi penting di surga ke-9, dia mengeluarkan aura sombong. Kebanggaan barunya membuatnya terlihat lebih menawan. Bagaimana aku masih hidup? Qin Lai menyeringai mengejek. Itu karena kamu menunjukkan belas kasihan dan tidak menghancurkan tubuhku menjadi berkeping-keping, tentu saja. Aku ingat dengan jelas bahwa jiwamu telah menghilang ke dalam ketiadaan. Han Qian berkata dengan dingin. Mata Qin Lai juga dingin. Aku minta maaf mengecewakanmu kalau begitu. Aku masih hidup, dan berkatmu aku bahkan telah membangunkan garis keturunanku. Gumpalan api yang tidak dapat binasa melompat keluar dari matanya, langsung mewarnai kedua matanya dan rambutnya menjadi merah menyala. Garis keturunannya terbakar dengan ganas di dalam tubuhnya. Aku hanya harus membunuhmu lagi, kurasa, jawab Han Qian acuh tak acuh. Praktisi bela diri alam abadi dari keluarga Han dan surga ke-9 semuanya mendekati Qin Lai. Mereka berusaha membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, Han Qian mengangkat tangannya dan membuat gerakan mengusir. Merindukan. Han Qian, anggota keluarganya dan praktisi bela diri dari surga ke-9 berteriak sekaligus. Saya sudah membangun tingkat pertama altar jiwa saya. Jangan bilang kalian semua berpikir aku tidak cukup kuat untuk membunuhnya, Han Qian berkata dengan dingin.
Tidak, tapi, pelayan tua keluarga Han sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Cukup, Han Qian mendengus dingin. Mengingat dia cukup berani untuk datang sendiri, aku ingin melihat sendiri seberapa teliti transformasinya setelah 300 tahun. Praktisi bela diri alam abadi mengerutkan kening, tetapi mundur dengan patuh. Seperti yang dikatakan Han Qian, mereka percaya bahwa dia bisa menangani Qin Lai dengan mudah. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengawasi sayapku, kata Han Qian. Pelayan keluarga Han tua menyadari apa yang dia bicarakan dan berseru, hati-hati semuanya, saya tidak berpikir dia datang sendirian. Semua orang menjadi cemas saat mereka mendengar ini. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan seolah mengharapkan sekelompok orang memasuki medan perang entah dari mana. Belum lama ini, aku membunuh adikmu Han Lei di arus ruang yang kacau di luar Spirit Realm. Qin Lai tertawa. Saya masih bisa mengingat wajahnya yang putus asa hingga saat ini. Jadi kau pelakunya. Pelayan keluarga Han tua itu berteriak marah dengan mata yang terlihat seperti bisa menyemburkan api. Han Qian juga sedikit menggigil sebagai tanggapan. Niat membunuh yang tiba-tiba keluar dari matanya begitu tajam hingga hampir terasa nyata. Tornado biru. Kabut berair menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi konsep air yang aneh. Semburan air menyembur puluhan meter ke udara dari laut di luar pulau pemanggilan jiwa. Mereka kemudian berputar-putar dengan keras ke arah Qin Lai seperti naga biru. 1000 panah perak. Pada saat yang sama, panah air berwarna perak muncul tiba-tiba di sekitar Qin Lai seperti dinding pengunci ruang. Kemampuan Bloodline Song of the Sea Demon. Raungan melengking tiba-tiba bergema dari dalam panah perak dan naga air. Itu terdengar seperti nyanyian bernada tinggi atau tawa keras dari iblis laut dalam. Karena Qin Lai benar-benar dikelilingi oleh panggilan Han Qian, lolongan menakutkan menghantamnya dari segala arah. Entah bagaimana, gelombang suara itu benar-benar berhasil menembus dalam dirinya. Rasa sakit yang merobek Anya, sarafnya dan bahkan darahnya karena efek dari lagu setan laut, Han Qian. Kekuatan yang tercipta dari nyanyian iblis laut telah menembus ke dalam dagingnya. Saat ini, Qin Lai merasa seperti sedang dipotong dari dalam. Ahahaha, disiksa dengan rasa sakit, Qin Lai melihat ke arah langit dan melepaskan raungan yang mengerikan. Rambut merah darahnya tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Cahaya keemasan menuangkan pori-porinya dan berubah menjadi baju besi emas di sekujur tubuhnya. Itu adalah kemampuan laten garis keturunannya Golden Armor. Bermandikan cahaya keemasan, dia tampak seperti patung yang terbuat dari logam dan emas. Untuk sesaat, dia tampak kebal terhadap segalanya. Armor emas berhasil membatalkan Song of the Sea Demon karya Han Qian dan mencegahnya menembus dagingnya lagi. Konsep beku. Dia segera membayangkan diagram konsep Frost di dalam orb penekan jiwa dan menciptakan bidang konsep es di sekelilingnya. Suara mendesing. Udara dingin berputar-putar di mana-mana dengan dia di tengah. Retak-retak. Mereka membekukan panah perak di sekelilingnya sebelum mereka bisa menembus baju besi emasnya. Panah beku tiba-tiba meledak berkeping-keping. Saat ini, satu-satunya yang tersisa yang masih menyerangnya adalah naga air yang dipanggil Han Qian dari laut. Tidak terpengaruh oleh bidang konsep es, mereka berputar ke arahnya sekuat sebelumnya. Pelarian petir Blitz. Kilatan petir kemudian, Qin Lai tiba-tiba menghilang dari pandangan. Naga air yang dipanggil Han Qian mencapai ruang kosong setelah kehilangan target mereka. Seni melarikan diri. Han Qian melengkungkan bibirnya sedikit menghina saat dia melepaskan altar jiwanya. Altar jiwa berair yang ditutupi dengan pola yang tampak seperti teratai yang terbuat dari air laut biru terwujud. Pola gelombang juga terlihat beriak di bagian dalam. Han Qian mendarat dengan lincah di altar jiwanya. Tiba-tiba, rasanya seolah-olah dia telah menjadi satu dengan lautan luas di sekitar pulau pemanggilan jiwa. Keluar dan hadapi aku. Han Qian tidak melihat sekelilingnya. Sebaliknya, dia menggunakan uap air untuk melihat sekelilingnya. Seluruh ruang di sekelilingnya tertutup uap air dalam jumlah besar. Jika seseorang menyelidikinya dengan jiwa mereka, mereka akan melihat bahwa tirai perak cerah yang terbuat dari air memenuhi langit dan bumi. Setiap benang berair dicetak dengan sepotong jiwanya yang halus. Ini adalah bagaimana dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Sosok Qin Lai yang menghilang tiba-tiba muncul kembali di tengah uap air. Guyuran. Dia bisa mendengar suara air mengalir. Panah perak cerah yang dibuat dari air yang disempurnakan oleh Song of the Sea Demon menyerang ke arahnya lagi. Trik yang sama lagi. Qin Lai mendengus saat matanya menjadi putih dingin. Udara dingin mulai mengalir keluar dari pori-porinya. Rencananya adalah membekukan panah dengan kekuatan es dan menghancurkannya sepenuhnya. Itu tidak akan sesederhana sebelumnya. Tiba-tiba, Han Qian dan altar jiwanya bergerak menuju Qin Lai. Pada saat itu, laut dalam yang luas mengalir keluar dari Han Qian dan melonjak ke arahnya.
Dia merasakan bahwa beban yang tak terbayangkan menimpanya seperti ombak dengan kemarahan laut yang tak terbatas. Ledakan. Berotot seperti dia, sosok melayang Qinlai dikirim terbang ke istana obsidian seolah-olah dia baru saja dihantam oleh gunung yang tak terlihat. Retak-retak-retak. Istana obsidian sekuat baja, tapi retak seperti cermin raksasa ketika Qinlai menabraknya. Duduk di altar jiwanya yang berair dan mandi di bawah sinar bulan yang tenang, Han Qian memperhatikan Qinlai dengan dingin dengan alis yang tampak secantik gambar saat istana obsidian runtuh di sekelilingnya. Kesombongan di matanya telah tumbuh sejak 300 tahun yang lalu. Kamu mungkin telah tumbuh banyak sejak 300 tahun yang lalu, tetapi kamu seharusnya membangunkan garis keturunanmu atau berkultivasi ke alam abadi lebih awal. Yang terpenting kau sama bodohnya seperti dulu. Dia tiba-tiba mencibir. Jika aku jadi kamu, aku akan menyembunyikan diriku seperti tikus dan menunggu sampai garis keturunanku berada di peringkat 8, dan kultivasiku berada di alam abadi. Saya tidak akan mencoba membalas dendam sebelum saya membangun altar jiwa saya. Dia melihat sekelilingnya dan menggelengkan kepalanya. Bibirnya melengkung membentuk senyuman yang indah namun kejam. Ditambah lagi, kamu datang sendirian seperti orang bodoh, seperti 300 tahun yang lalu, jelas bahwa otakmu belum banyak berkembang meskipun penampilan dan kekuatanmu berbeda dari sebelumnya. Dia mengejeknya sepuasnya sambil mengawasinya dengan mata dingin. Setelah memperluas kesadaran jiwanya ke segala arah, dia yakin bahwa Qinlai tidak memiliki bala bantuan di dekatnya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa Qinlai sama bodohnya dengan 300 tahun yang lalu. Di matanya, hanya anak nakal yang berani masuk ke sarang harimau sendirian. Kematian dan 300 tahun kemudian, dan Qinlai tampaknya masih naif dan sembrono seperti sebelumnya. Itulah mengapa dia tidak terlalu memikirkan Qinlai lagi. Selain itu, dia baru saja menyerang Qinlai dengan altar jiwa dan garis keturunannya. Itu adalah kekuatan yang cukup untuk melukai banyak praktisi bela diri Realm Imperisable tahap awal dengan parah. Dia pikir dia telah melumpuhkan Qinlai. Karena dia pikir dia telah memenangkan pertempuran, dia melampiaskan frustrasi dan kejengkelan yang dia kumpulkan akhir-akhir ini seperti yang dilakukan seorang pemenang. Jauh sekali, praktisi bela diri alam abadi dari keluarga Han dan surga ke-9 gagal menemukan orang luar setelah mencari beberapa saat. Han Qian jelas tidak membutuhkan bantuan mereka, jadi mereka semua santai dan menatap Qinlai dengan nada mengejek saat Han Qian mempermainkannya seperti kucing dengan tikus. Alam yang tidak bisa dihancurkan peringkat 8 garis keturunan Sirace apa yang begitu mengesankan tentang itu. Qinlai tiba-tiba muncul dari rerun Mahadewa Obsidian dan menatap Han Qian yang cantik dan sombong. Kupu-kupu malam, aku akui bahwa kamu sedikit lebih kuat dari si pengecut Han Lei, tapi itu tidak berarti kamu bisa mengubah apapun. Dia dengan santai terbang ke langit sambil berbicara, latar belakangmu yang rendah dan garis keturunanmu yang rendah berarti bahwa kamu tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian yang aku bisa. Juga, mengapa aku membunuhmu dengan tergesa-gesa? Saya akan mulai dengan keluarga Han terlebih dahulu dan membunuh orang yang Anda cintai satu persatu. Dalam waktu dekat, aku akan membuatmu berlutut di depanku dan memohon padaku untuk bercinta denganmu dengan setelan ulang tahunmu. Dibalut kilat dan tertawa aneh, dia bangkit setinggi mata dan menatap Han Qian seolah dia sudah terbuka. Han Qian tidak bisa menahan perasaan dingin di bawah tatapannya yang tidak tersamar. Rasanya seperti iblis dari neraka telah mengawasinya. Untuk beberapa alasan, dia menemukan bahwa dia tidak berani bertemu mata Qinlai. Merindukan. Bunuh dia sekarang. Di kejauhan, anggota keluarga Han merasa kedinginan ketika mereka mendengar ancaman dan kutukannya yang jahat dan berteriak. Praktisi bela diri surga ke-9 juga mengerutkan kening pada diri mereka sendiri. Mereka memasang ekspresi serius ketika mereka menyadari bahwa Qinlai benar-benar tidak terluka meskipun serangan sebelumnya. Garis keturunan ras dewa benar-benar tidak bisa diremehkan, mereka berpikir dengan hati-hati. Praktisi bela diri alam abadi saling bertukar pandang dan mencapai kesepakatan diam-diam. Mereka tidak akan membiarkan Qinlai meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku akan merobek mulutmu sekarang. Mata Han Qian sedingin pisau yang terbuat dari es. Dia menunjuk ke arah altar jiwanya dan menghasilkan artefak roh yang tampak seperti trisula perak. Surga ke-9 telah menghadiahkan artefak roh tingkat 3 surga kepadanya setelah dia naik ke alam abadi. Trisula adalah artefak roh eksklusif yang cocok dengan garis keturunan dan seni rohnya dengan baik. 3 gelombang laut. 3 cabang trisula tiba-tiba menembakkan 3 sinar perak keras yang berubah menjadi gelombang laut saat mereka muncul. Banyak ilusi tiba-tiba muncul seperti Fata Ana di tengah gelombang laut. Han Qian dan altar jiwa satu tingkatnya tiba-tiba menghilang setelah ilusi muncul. Namun, aura menakutkannya tiba-tiba memenuhi setiap inci ruang yang diambil oleh ilusi.
Guyuran. Qinlai bisa mendengar air bergelombang di sekelilingnya, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat Han Qian atau mengambil riak jiwa sama sekali. Sementara dia merasa heran, ilusi tiba-tiba berubah menjadi Han Qian sekaligus. Seolah-olah puluhan ribu Han Qian menagihnya. Pada saat yang sama, Trisula surga kelas 3 turun dengan cepat di kepalanya seperti tombak raksasa surga. Itu hampir terlihat seperti senjata pembunuh dewa yang digunakan untuk menghukum orang berdosa. Artefak roh, ya, seringai Qinlai tampak sedikit aneh. Apakah Anda benar-benar yakin ingin memamerkan artefak roh Anda di hadapan anggota keluarga Qin? Manik-manik tembus pandang yang tampak seperti air mata tiba-tiba lolos dari bahunya dan naik ke udara. Mereka bersinar murni sebelum mengambil bentuk bulan sabit. Kekuatan yang menyilaukan, cerah, sejuk dan suci muncul dari masing-masing bulan sabit. 9 bulan sabit berputar dengan indah di udara sambil menghujani dunia dengan cahaya bulan. Seolah-olah 9 bulan sabit tiba-tiba muncul di atas pulau pemanggilan jiwa. Surga, apakah dia memperbaiki 9 bulan yang mengedarkan Boluo Realm menjadi artefak roh? Seorang praktisi bela diri surga ke-9 yang telah pergi ke alam Boluo dan melihat 9 bulannya sebelum tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Aura unik artefak kelas ilahi telah mengintimidasi para praktisi bela diri ini begitu muncul. Itulah mengapa mereka salah paham tentang 9 bulan Boluo Realm. Artefak kelas ilahi. Han Qian juga menjadi pucat karena terkejut. Untuk sesaat, dia tidak bisa melakukan apa-apa saat dia menatap kosong ke arah muntir. Artefak kelas ilahi yang ada di dunia tengah dapat dihitung dengan 2 tangan. Biasanya, para ahli Genesis Realm dari 9 kekuatan peringkat emas besar adalah satu-satunya yang bisa menggunakannya. Itulah mengapa mereka terkejut ketika Qinlai, seorang praktisi bela diri Nirvana Realm belaka telah menghasilkan artefak kelas ilahi. Bang! Trisula itu membanting keras ke lapisan cahaya bulan, tetapi pancarannya sendiri telah redup sebagai hasilnya. Qinlai sendiri tidak terluka sama sekali. Cahaya emas. Pada saat yang sama, Qinlai tiba-tiba mengaktifkan kemampuan laten garis keturunan yang diperolehnya dari Atkins. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menembus ilusi Han Qian dan menghancurkannya seperti bilah emas. Kemampuan garis keturunan diciptakan oleh peringkat 9 Lord of the Abyss setelah merasakan kekuatan sebenarnya dari Abyss. Itu dengan cepat mengekspos diri sejati Han Qian. Han Qian tidak punya pilihan selain menolak cahaya keemasan dengan seluruh kekuatannya. Jalang, apakah Anda yakin ingin membandingkan artefak roh dengan saya? Qinlai tertawa sinis sebelum dia tiba-tiba mendekati Han Qian. Setelah cakar hantu menangis darah muncul di sekitar tangannya, dia mengusap keras payut roh Han Qian. Beraninya kamu. Tangan Han Qian bergerak seperti kupu-kupu yang menari saat dia mengubah seni rohnya dengan cepat. Sinar biru es tiba-tiba lolos dari altar jiwanya dan menusuk cakar hantu Qinlai seperti duri tajam. Pf. Puff. Serangan itu langsung memutilasi tangan Qinlai, tetapi gagal menghentikan suara robekan yang terjadi. Sobekan. Dia telah berhasil merobek sudut korset biru sutra buatan Han Qian dan memperlihatkan sebagian besar kulit putih payutranya. Hahaha. Qinlai tertawa terbahak-bahak sambil mencengkeram kain biru. Aku akan menganggap ini sebagai bunga. Mulai sekarang, aku akan mengambil sesuatu dari tubuhmu setiap kali kita bertemu. Jangan biarkan dia kabur. Pelayan keluarga Han tua itu memerintahkan dengan keras. Para ahli surga ke-9 dan praktisi bela diri keluarga Han segera mengepung Qinlai. Sial bagi mereka, pintu bintang tiba-tiba muncul tepat di atas Qinlai yang mundur. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa saat Qinlai menghilang di balik pintu bintang sambil tertawa nakal. Saat itu malam, keheningan kembali ke pulau pemanggilan jiwa setelah Qinlai pergi. Han Qian melotot gelap ke tempat Qinlai melarikan diri sambil menekan tangan ke dadanya. Keluarga Han dan praktisi bela diri surga ke-9 berkumpul di sekelilingnya saat mereka bersumpah. Orang pembawa sial, kenapa ada pintu masuk ranah di sana? Pintu masuk ranah itu sepertinya muncul entah dari mana. Itu jelas bukan pintu masuk ranahmu yang biasa. Sepertinya dia sudah siap. Pelayan keluarga Han tua itu mendekat ke Han Qian dan bertanya dengan tenang, apakah kamu baik-baik saja, Nona? Kepalanya sedikit tertunduk, memalingkan muka dari area dada Han Qian untuk menghindari membuatnya merasa malu. Saya baik-baik saja. Han Qian menggelengkan kepalanya sedikit kaku. Tanpa sepatah kata pun, dia tiba-tiba terbang dengan altar jiwa satu tingkatnya. Dia terbang sampai ke tepi pulau pemanggilan jiwa. Baru kemudian, dia membiarkan dirinya melihat ke bawah pada kulit putih mulus di dadanya. Saat ini, kulit putihnya dirusak oleh 5 bekas jari yang jelas. Han Qian masih bisa merasakan sedikit rasa sakit dari jejak merah ini. Semakin lama dia melihatnya,
semakin kasar rasanya. Seolah-olah seseorang baru saja menamparkan wajahnya dengan keras. Dia sangat menyadari bahwa tangan yang merobek sebagian korsetnya telah meremas payut Ranya dengan keras sebelum akhirnya terlepas. Dia belum pernah dipermalukan ini sepanjang hidupnya. Aku bersumpah aku akan mengubahmu menjadi daging cincang. Dia mengertakkan gigi dan bersumpah di dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, dia berganti pakaian dan kembali ke Istana Obsidian dengan wajah dingin. Kita akan kembali ke dunia tengah. Katanya tidak sabar. Hah? Semua orang menoleh untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mereka bingung dengan perintahnya. Nona, kita masih punya waktu, pelayan keluarga Han tua itu mengingatkannya. Pintu masuk ranah yang dia gunakan untuk meninggalkan pulau pemanggilan jiwa berada di luar jangkauan kami dan jelas bergerak, kata Han Qian dengan dingin. Kalau begitu, tidak ada gunanya membuang waktu di sini untuk mencarinya. Terlalu sulit untuk mengunci pintu masuk ranah yang bisa digeser kapanpun pengguna mau. Tidak mungkin mereka akan menemukan apapun bahkan jika mereka tinggal di sini lebih lama lagi. Itulah mengapa Han Qian menyerah untuk mencari dengan tegas. Dia tidak tahu bahwa pintu bintang hanyalah salah satu dari kemampuan laten garis keturunan Qin Lai. Baik, kerumunan datang pada diri mereka sendiri dan mengangguk setuju setelah mendengar penjelasannya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menyerah pada operasi mereka meskipun menghabiskan banyak hari berkeliaran di sekitar tanah Rerun Mahadewa. Di paviliun gelap di dalam Pulau Tujuh Roh, Qin Lai tiba-tiba muncul dari pintu bintang sambil memegang korset biru dengan tangan kiri berdarah. Menguasai, Zhuang Jing dan Lin Jie menghentikan kultivasi mereka dan berdiri untuk menemui Qin Lai, menghujaninya dengan tatapan aneh pada saat yang bersamaan. Lin Jie memerah setelah melirik item di tangannya. Dia melihat ke bawah dan tetap diam. Dia berpikir dalam hati, siapa yang dia hina kali ini dan untuk berpikir bahwa dia akan terluka parah seperti ini. Tatapan aneh yang diberikan gadis-gadis itu kepada Qin Lai membuatnya batuk kering sebelum menjelaskan dirinya sendiri. Aku baru saja kembali dari pulau pemanggilan jiwa. Aku melawan wanita jalang itu, Han Qian. Han Qian, tertarik, Zhuang Jing bertanya dengan senyum di wajahnya, apa yang kamu lakukan padanya? Setiap orang yang datang dari dunia tengah tahu tentang dendamnya dengan Han Qian. Mereka semua tahu bahwa kematiannya di tangan Han Qian adalah pemicu di balik kekalahan dan kepergian keluarga Qin dari dunia tengah. Bahkan Lin Jie terlihat tertarik sekarang. Kupu-kupu malam itu telah membangun tingkat pertama altar jiwanya, jadi aku tidak bisa langsung membunuhnya. Qin Lai mendengus sambil mengerutkan kening. Tetap saja, setidaknya aku tertarik. Ini minatmu? Zhuang Jing mencibir dengan kenakalan yang jelas di matanya. Kamu hampir kehilangan tangan karena ini, apakah itu benar-benar layak? Qin Lai tampak malu. Mata Zhuang Jing berputar sebelum dia menutup mulutnya sambil tersenyum. Jika Anda benar-benar tertarik pada hal-hal seperti itu, yang Anda butuhkan hanyalah meminta dari saya, Tuan. Saya jamin Anda tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Di akhir kalimatnya, dia mengedipkan mata menggoda pada Qin Lai seolah-olah dia mengundangnya ke sebuah sesi. Qin Lai tertawa sebelum menjawab, ada sesuatu yang harus saya tangani. Kemudian, dia berusaha meninggalkan tempat itu. Jika kamu tidak tertarik dengan korsetku, lalu bagaimana dengan adik perempuan junior saya bisa membuatnya melepasnya dan memberikannya kepada Anda segera? Zhuang Jing tertawa. Lin Jie menjadi merah padam saat dia mencaci Zhuang Jing. Bisakah kamu diam, kakak senior? Dia tidak seterbuka Zhuang Jing, jadi dia tidak bisa menemukan keberanian untuk menampilkan dirinya kepada Qin Lai meskipun mengetahui keadaannya sendiri. Tidak masalah. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari tempat itu. Baik Zhuang Jing dan Lin Jie tiba-tiba terdiam setelah Qin Lai pergi. Jejak kesedihan tetap ada di mata mereka. Setelah Qin Lai keluar dari ruangan, dia berpikir sejenak sebelum memanggil Gerong Guang. Kembalilah ke Land of Chaos dan kirim Lin Lianger ke Frost Desolation Abyss. Dia ada di Pulau Frost sekarang. Gerong Guang mengangguk dan pergi untuk melakukan tugasnya tanpa pertanyaan. Qin Lai sendiri melangkah melalui pintu bintang dan memasuki gua bawah tanah di Boluo Realm. Avatar Soul Beast adalah satu-satunya makhluk yang tersisa di dalam gua. Saat ini, itu sedang menggabungkan tanduk emas Atkin dan sabit tulang raksasa menjadi satu. Saat ini, istana bawah tanah yang gelap diterangi oleh sinar cahaya keemasan yang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya kembali ke kegelapan saat Qin Lai kembali. Tanduk yang menjadi 2 kali lebih kecil dari sebelumnya mendarat dengan selamat di atas sabit tulang putih. Dia dan Avatar Soul Beast dihubungkan oleh jiwa, jadi komunikasi verbal tidak diperlukan. Qin Lai mengeluarkan patung kayu yang memegang Cature Fudo pertama dan melemparkannya ke samping kuku Soul Beast dengan santai.
Setelah Avatar Soul Beast selesai memperbaiki tanduk Atkins, itu akan memperbaiki serangga Fudo juga dan mengubahnya menjadi pelayan jiwa yang sepenuhnya di bawah kendalinya seperti Miao Fengtian. Jangan lakukan ini, aku mohon. Di dalam patung kayu, makhluk Fudo pertama akhirnya menyadari bahwa bencana akan segera menimpanya. Ia berteriak panik. Itu telah mendeteksi Avatar Soul Beast, energi jiwa yang luar biasa yang dimilikinya, dan kesamaan antara kehadirannya dan Qin Lai dengan segera. Segera menyadari bahwa Qin Lai benar-benar memiliki cara untuk mengendalikannya. Makhluk Fudo pertama akhirnya panik saat menyadarinya. Itu telah mencoba untuk menyerah pada Qin Lai. Sangat terlambat. Qin Lai menggelengkan kepalanya sambil mengirim pesan ke makhluk Fudo pertama dengan acuh tak acuh. Lain kali kita bertemu, kamu akan 10.000 kali lebih patuh dan benar-benar setia. Itulah hasil yang saya harapkan dari Anda. Tapi aku tidak akan menjadi aku lagi. Makhluk Fudo pertama memekik dari dalam patung kayu. Saya tidak peduli, kata Qin Lai dingin. Tolong tunjukkan belas kasihan, saya bisa menjanjikan apapun, makhluk Fudo pertama mencoba mengubah pikirannya. Sayangnya untuk itu, Qin Lai telah meninggalkan gua bawah tanah melalui pintu bintang dan memasuki jurang api ekstrim. Kembali ke kamp tentara Lian Wang diawasi di Extreme Flame Abyss. Banyak praktisi bela diri ras dewa berkultivasi di dalam kolam lava yang tersebar di sekitar area menggunakan seni rahasia keluarga Blaze. Peringkat 9 Lian Wang sendiri duduk di atas batu merah tua yang tampak seperti besi merek. Api abadi membakar dalam jarak 10 meter di sekelilingnya. Tidak ada yang berani mendekati zona itu. Tiba-tiba, sebuah meteor berapi muncul dari langit dan berhenti di samping Lian Wang secepat kilat. Meteor itu tiba-tiba berubah menjadi pria berotot sebesar Lian Wang. Mengapa kamu datang, saudara? Lian Wang berseru. Nama pendatang baru itu adalah Lian Yang. Dia adalah kakak laki-laki Lian Wang dan ahli ras dewa peringkat 9. Dalam hal status, dia sedikit lebih penting daripada Lian Wang. Keluarga kegelapan telah menemukan alam rahasia khusus yang tidak diketahui di abis kegelapan. Namun, alam rahasia sangat terkait dengan hukum asal dari Darkness Abyss, jadi kita tidak bisa memecahkannya dengan paksa tanpa mengambil risiko mengacaukan Darkness Abyss secara permanen. Lian yang terlihat serius saat mengatakan ini. Keluarga kegelapan telah menyelidiki alam rahasia secara menyeluruh dan memastikan bahwa semua klan di bawah garis keturunan peringkat 8 tidak terpengaruh oleh hukum asal dari alam rahasia itu. Ini berarti bahwa setiap orang di peringkat 7 atau di bawahnya harus dapat memasuki alam rahasia tanpa masalah. Keluarga kegelapan sudah bersiap-siap untuk masuk, dan mereka mengizinkan kami untuk mengirim pasukan ke alam rahasia sebagai pembayaran atas bantuan yang kami berikan kepada mereka sebelumnya. Alam rahasia? Apa yang akan dikatakan oleh Great Lord of the Darkness Abyss? Lian Wang bertanya. Mereka sepertinya tidak tahu apa-apa tentang alam rahasia itu sama sekali. Jika kita tidak salah, alam rahasia itu telah ada lebih lama daripada para Raja Agung itu sendiri. Lian yang berkata dengan serius. Itu sudah ada bahkan sebelum para Great Lord sendiri. Mungkinkah Lian Wang tampak terkejut? Lian yang mengangguk kuat sebelum menjawab, saya tidak memiliki regu yang luar biasa di antara pasukan, jadi saya menyerahkan kesempatan ini kepada Anda, keponakan kami Gansing bersamamu, bukan? Saya mengerti. Lian Wang tersenyum. 1190